Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan menjelaskan tentang subgrup, siklik, sifat, center, dan centralized. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Rafiq Julkarnain, MPD. Nah, sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Agusti Aulia Rahman. Kemudian ada Agusti Aulia Rahman dengan NPM 2010-6310-5001. Kemudian ada Doni Ramdan dengan NPM 2010-6310-5009. Dan Ayu Dwi Astuti dengan NPM 2010-6310-554. Nah, untuk materi yang pertama akan dibahas oleh Doni. Kepada Doni, dipersilakan. Oke, terima kasih Ayu selaku moderator. Di sini kita pertama bakal menjelaskan tentang teorema 7, di mana grup A merupakan suatu subgrup dari G. Jadi misalkan diberikan sembarang A elemen grup G, dan grup G itu di mana dia A pangkat N dibagi N elemen Z, demikian hingga grup A itu kurang dari G. Dengan pembuktian yang pertama kita akan buktikan bahwa A merupakan bukan himpunan kosong. Jadi kita perhatikan bahwa A itu elemen G dan G merupakan grup, maka paling tidak ada satu elemen A yang dihasilkan dari A pangkat N dengan N dengan 0. Maka dengan demikian A itu bukan himpunan kosong. Dan yang kedua akan dibuktikan bahwa A merupakan subgrup dari G. Jadi kita ambil sembarang A pangkat P, A pangkat I, itu elemen dari A dengan A pangkat P tidak sama dengan A pangkat Q. Kita perhatikan kembali pada teorema 4 sebelumnya. Misalkan G adalah grup dan H itu adalah himpunan bagian yang tak kosong dari grup G jika setiap A, B elemen H dengan AB pangkat min 1 elemen H, maka H itu kurang dari G. Oleh karena itu, untuk A pangkat P dari kali A pangkat Q pangkat min 1 sama dengan A pangkat P dikurang Q sama dengan A pangkat K, merupakan elemen dari A. Jadi misalnya P dikurang Q sama dengan K untuk suatu K elemen Z. Dengan demikian terbukti bahwa A itu kurang dari G. Subgrup A dari G disebut subgrup siklik dengan generator A. Apabila G sama dengan A, dikatakan G adalah grup siklik dengan A sebagai generator dari G. Harap diingat bahwasanya generator pada grup siklik itu mungkin memiliki banyak generator. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh pertama. Nah, contoh pertama, kita diberikan U10, itu ada subgrupnya 1, 3, 7, 9, dengan perkalian 10, itu operasi perkalian modulo 10. Tentukan semua subgrup dari U10 terhadap perkalian modulo 10. Jadi, yang pertama kita membuat tabel Cayley dulu untuk menunjukkan bahwa U10 ini adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 10, di mana di sini di tabel kali sendiri kita peroleh bahwa simpulan 1 merupakan elemen identitas dari U10 terhadap perkalian modulo 10, dan yang lainnya ada inverse dari 1 itu adalah 1, inverse dari 3 adalah 7, inverse dari 7 adalah 3, inverse dari 9 adalah 9. Jadi untuk mengerjakan tabel kalinya sendiri itu karena perkalian, jadi tinggal langsung dikalikan saja. 1 dikali dengan 1 itu 1, 1 dikali 3 sama dengan 3, 1 kali 7 itu 7, 1 kali 9 itu 9, dan seterusnya. Jika menghasilkan hasil yang
melebihi dari angka 9 dan kita ambil untuk modulo 10 itu jadi dibagi modulo 10 dulu, baru sisanya itu masuk pada hasil di dalam tabel KLS sendiri. Kemudian kita perhatikan bahwa A di sini A pangkat N, di mana N elemen dari Z. Jadi kita peroleh untuk kasus yang pertama, kita mengambil A itu sama dengan 1, maka diperoleh 1 pangkat min 5 sama dengan 1 pangkat min 4 dikali 1 pangkat min 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. 1 pangkat min 4 sama dengan 1 pangkat min 3 dikali 1 pangkat min 1 sama dengan 1 kali 1, hasilnya 1. Hingga seterusnya kita punya 1 pangkat min 1 sama dengan 1. Kenapa langsung? Karena inverse dari 1 sendiri itu adalah 1, maka kita langsung tuliskan saja itu 1. Selanjutnya 1 pangkat 0 sama dengan 1 karena bilangan berapapun yang dikalikan 0 itu hasilnya 1. 1 pangkat 1 sama dengan 1. 1 pangkat 2 itu juga sama dengan 1 pangkat 1 kali 1 pangkat 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. 1 pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 2 dikali 1 pangkat 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Sehingga jadi 1 itu bukan generator dari U10 akang, tetapi 1 ini kurang dari U10. Untuk yang kasus kedua, kita ambil A-nya itu sama dengan 3, sehingga kita peroleh 3 pangkat min 5 sama dengan 3 kali pangkat min 4 dikali 3 pangkat min 1 sama dengan 1 kali 7 sama dengan 1. Kenapa 3 pangkat min 4 itu sama dengan 7 dan 3 pangkat min 1 3 pangkat 4 itu sama min 4 itu sama dengan 1 dan 3 pangkat min 1 itu sama dengan 7. Di sini 3 pangkat min 4 itu sama dengan 81. Karena kita punya modulo 10, jadi 81 dikali modulo 10 itu menyisakan 1, jadi 3 pangkat min 4 itu sisanya 1. Untuk 3 pangkat min 1 sama dengan 7, itu kita kembali yang tadi, inverse dari 3 sendiri itu adalah 7. Jadi 3 pangkat min 4 dikali 3 pangkat min 1 sama dengan 1 kali 7 sama dengan 1 hingga seterusnya. Untuk kasus kedua, karena kita mengambil A sama dengan 3, jadi diperoleh 3 adalah generator dari U10. Jadi dengan demikian, grup 3 ini memiliki subgrup 3971, itu merupakan subgrup dari U10. Selanjutnya ada kasus ketiga, itu kita ambil A-nya itu sama dengan 7. Di sini 7 pangkat min 5 sama dengan 7 pangkat min 4 dikali 7 pangkat min 1 sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, di sini kita ketahui juga 7 inverse-nya itu atau 7 pangkat min 1 kita kembali ke tadi itu merupakan 3. Jadi langsung saja untuk 7 pangkat min 1 itu 3 dan 7 pangkat min 4 kita cari hasilnya, kemudian kita setarakan dengan modulo 10 yang menghasilkan 1793 hingga seterusnya. Lalu untuk kasus ketiga, karena kita mengambilnya A itu sama dengan 7, maka generator dari U10 itu dengan demikian 7 sama dengan 7,9,3,1 merupakan subgrup dari U10. Yang selanjutnya kasus ketiga, kita ambil A-nya itu sama dengan 9. Untuk A sama dengan 9, 9 pangkat min 5 sama dengan 9 pangkat min 4 dikali 9 pangkat min 1 sama dengan 1 kali 9 sama dengan 9. Di sini 9 pangkat min 1-nya itu adalah 9 karena inverse dari 9 pada tabel kali yang tadi itu adalah 9. Jadi langsung saja kita hitung, dan untuk 9 pangkat min 4 juga kita hitung terlebih dahulu lalu disetarakan dengan modulo 10 dan kita tulis sisanya. Jadi untuk kasus ketiga ini karena kita mengambil A-nya itu sama dengan 9,
Jadi 9 bukan generator dari U10, akan tetapi 9 itu kurang dari U10. Jadi berdasarkan kasus 1, 2, 3, dan 4, semua subgrup U10 adalah 3 sama dengan 7. Ya, 3 dan 7 itu subgrupnya 1, 3, 7, 9, 0, dan 1,9. Untuk jelas lagi, ada latihan soal pertama berdasarkan contoh 1 yang telah Anda pelajari. Apakah yang dimaksud dengan generator pada suatu grup atau subgrup? Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan untuk suatu grup G dikatakan grup siklik bila dan hanya jika dan hanya jika ada elemen A, elemen G, sedemikian sehingga setiap elemen G di mana Y sama dengan A pangkat M dengan M bilangan bulat, elemen A itu elemen G disebut penghasil generator dari G. Jadi generator sendiri itu adalah suatu subgrup yang berada di dalam suatu grup. Untuk selanjutnya dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk ke materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini contoh 2 diberikan Z10 dengan operasi penjumlahan modulo 10, tentukan semua grup dari Z10, modulo penjumlahan 10. Nah, di sini akan dijawab di dalam tabel Kelly berikut yang menunjukkan bahwa Z10, operasi penjumlahan modulo 10. Nah, ini ada tabelnya. Dari tabel di samping ini yang udah diperoleh, 0 itu merupakan elemen identitas dari Z10. Merupakan elemen identitas Z10 terhadap operasi penjumlahan modulo 10. Nah, inverse dari 0 adalah 0, dan inverse dari 1 adalah 9, inverse dari 2 adalah 8, inverse dari 3 adalah 7, inverse dari 4 itu 6, inverse dari 5 adalah 5, inverse dari 6 adalah 4, inverse dari 7 adalah 3, inverse dari 8 adalah 2, dan inverse dari 9 adalah 1. Nah, untuk menentukan subgrup siklik dari Z10 dengan operasi penjumlahan modulo 10 ini, perhatikan bahwa kasus yang pertama, kita ambil A-nya itu sama dengan 0. Jadi di sini pakai menggunakan angka pertama itu negatif 2. Berarti negatif 2 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian negatif 1 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 0, 0. 1 dikali 0, 0. Ini juga misalnya kalau kita buat dalam tabel, operasi penjumlahan modulo 10 ini 0, 0 kali 0 adalah 0. Di sini merupakan subgrup dari Z10, operasi penjumlahan modulo 10 dengan E-nya itu sama dengan 0. Nah, meskipun 0 ini bukan generator dari Z10, akan tetapi 0 ini merupakan subgrup dari Z10. Untuk kasus yang kedua, kita ambil misalnya A-nya itu sama dengan 1. Jadi, seperti sebelumnya, tapi di sini menggunakan angka awal itu negatif 10. Jadi, negatif 10 dikali 1 sama dengan negatif 10. Negatif 10 karena modulo 10 jadi 0. Untuk negatif 9 kali 1, negatif 9. Modulo 10-nya sama dengan 1. Nah, begitupun seterusnya. Jadi, karena 1 ini generator ya, generator 1 itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0, maka generator 1 ini merupakan subgrup dari Z10 dengan operasi penjumlahan modulo 10-nya. Nah, untuk kasus yang ketiga, kita ambil kita menggunakan angka negatif 5 dikali 2 sama dengan negatif 10, karena modulo 10 jadinya sama dengan 0.
untuk negatif 4 dikali 2 negatif 8, modulo 10 sama dengan 2. Nah, sampai seterusnya, sampai 5 dikali 2 sama dengan 0. Nah, bisa dimasukkan ke dalam tabel Kelly ini, maka generator 2 ini bukan generator dari Z10 dengan operasi penyumbatan modulo 10, akan tetapi 2 ini sama dengan 2, 4, 6, 8, 0 yang merupakan subgrup dari Z10 dengan operasi penyumbatan modulo 10. Nah, untuk kasus yang keempat, kita ambil A-nya itu sama dengan 3. Menggunakan angka negatif 10 dikali 3 sama dengan negatif 30, modulo 10 sama dengan 0. Dan sama seperti tadi caranya, sampai 9 dikali 3 sama dengan 27, karena 27 modulo 10 itu sama dengan 7. Nah, dengan demikian, 3 ini sama dengan 3 dikali 6, dikali 9, dikali 2, dikali 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0 merupakan subgrup dari Z10 dengan operasi penjumlahan modulo 10. Untuk kasus yang kelima, kita ambil A-nya itu sama dengan 4. Sama seperti tadi caranya, di sini negatif 5 dikali 4 negatif 20, karena negatif 20 modulo 10 itu sama dengan 0. Dan seterusnya. Dengan demikian, 4 ini anggotanya 4, 8, 2, 6, 0 merupakan subgrup dari Z10 dengan operasi penyumbatan modulo 10. Untuk kasus yang ke-6, kita ambil A-nya itu sama dengan 5. Sama seperti tadi caranya, dan sini kita bisa masukkan ke dalam tabel 0 dan 5. 0 kali 0, 0. 0 kali 5, 0. Nah, 5 di sini adalah grup terhadap operasi penyumbatan modulo 10. Dengan demikian, 5 ini merupakan subgrup dari Z10 modulo operasi penyumbatan modulo 10. Untuk kasus yang ke-7, kita ambil A-nya itu sama dengan 6. Sama seperti tadi, negatif 4 dikali 6, negatif 24. Negatif 24 modulo 10 itu sama dengan 6. Nah, begitupun seterusnya. Dan untuk kasus yang ke-8, kita ambil A-nya itu sama dengan 7. Dengan demikian, 7 ini mempunyai anggota 7, 4, 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3, dan 0 merupakan subgrup dari Z10 operasi penyumbatan modulo 10. Kasus yang ke-9, kita ambil A-nya itu sama dengan 8. Kita ambil angka di sini negatif 5 dikali 8 sama dengan negatif 40. Seperti tadi masih operasi penyumbatan modulo 10, maka hasilnya itu 0. Sampai seterusnya. Dengan demikian, 8 ini dengan anggota 8, 6, 4, 2, dan 0 merupakan subgrup dari Z10 dengan operasi penyumbatan modulo 10. Untuk kasus yang ke-10, kita ambil A-nya itu sama dengan 8. Dengan demikian, 9 ini harusnya ambilnya 9 ya A-nya. Dengan demikian, 9 itu anggotanya 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 merupakan subgrup dari Z10 dengan operasi penyumbatan modulo 10. Nah, dari kasus 1 sampai dengan kasus 10, maka semua subgrup dari Z10 operasi penyumbatan modulo 10 adalah 0, ini anggotanya sama dengan 0, 1, sama 1, 3, 7, dan 9 itu sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk 5 sama dengan 0,5, 0, dan 5. Dan 2, 4, 6, 8 ini sama dengan 0, 2, 4, 6, 8. Di sini ada latihan soal 2-nya. Berdasarkan contoh 2, apa yang bisa disimpulkan? Yang bisa disimpulkan, karena tadi terdapat generator A itu misalnya sama dengan G. Nah, jadi kesimpulannya jika suatu grup seperti ini disebut sebagai grup siklik dan elemen yang menghasilkan itu disebut elemen penghasil atau generator. Untuk yang selanjutnya ada contoh soal 3. Di sini tunjukkan bahwa U14 sama dengan 3 sama dengan 5. Dan apakah U14 ini merupakan grup siklik
dengan U14-nya itu sama dengan 11, serta tentukan semua subgrupnya. Nah, yang pertama akan ditentukan U14 dari Z14. Di sini kita masukkan semua angkanya ke dalam tabel Cayley. Nah, dari sini kita peroleh U14-nya itu 1, 3, 5, 9, 11, 13. Di mana ini tuh yang memuat semua U14 nih. Ini 1, kemudian 3, 5, 9, 11, dan 13. Dengan catatan, UN ini adalah grup dari bilangan bulat positif yang kurang dari N, yang elemen-elemennya merupakan relatif prima terhadap N. Untuk yang kedua akan ditunjukkan bahwa U14 ini yang tadi kita sudah dapatkan angkanya adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Kita perhatikan dalam tabel Cayley ini, seperti biasa caranya, 1 kali 1, 1, 1 kali 3, 3, 1 kali 5, 5, 1 kali 9, 9, 1 kali 11, 11, 1 kali 13, 13, dan seterusnya. Itu akan ditunjukkan bahwa operasi perkalian modulo 14 ini tertutup pada U14. Caranya dengan mengambil sembarang A, B, elemen U14 diperoleh jika A modulo 14, B kurang dari 14, maka A modulo 14, B merupakan elemen dari U14. Kemudian jika A-nya itu modul A operasi perkalian modulo 14, B lebih dari 14, yaitu A-nya sama dengan RI mod 14 dan B-nya RJ mod 14, maka A dengan perkalian modulo 14B sama dengan RI dikali RJ mod 14 yang mengakibatkan perkalian modulo 14B ini merupakan elemen dari U14. Jadi, operasi modulo perkalian 14 ini bersifat tertutup pada U14. Nah, kemudian akan ditunjukkan juga berlaku sifat asosiatif dengan cara yang ini. Jadi, berlaku sifat asosiatif pada U14. Kemudian akan dibuktikan bahwa U14 ini memiliki elemen identitas dan terbukti memiliki elemen identitas. Kemudian yang terakhir itu membuktikan bersifat memiliki inverse. Di sini inverse 1 adalah 1, inverse 3 itu 5, inverse dari 5 adalah 3, inverse dari 9 adalah 11, inverse dari 11 adalah 9, dan inverse dari 13 adalah 13. Dengan demikian yang telah kita buktikan sebelumnya, maka berlaku sifat ketertutupan, berlaku sifat asosiatif, memiliki identitas, dan memiliki inverse, maka U14 ini adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Kemudian di sini akan ditunjukkan bahwa U14 itu akan sama dengan 3 dan akan sama dengan 5. Dengan cara yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya itu, ini sama seperti tadi penjelasannya. Jadi didapatkan 3-nya itu sama dengan 3, 9, 13, 11, 5, dan 1. Dengan demikian, U14 itu akan sama dengan 3 dan 5. Generator 3 dan generator 5. Untuk yang 5-nya juga pembuktiannya masih sama, dan 5 ini didapatkan nilai 5, 11, 13, 9, 3, dan 1. Kemudian di sini akan ditunjukkan bahwa 14 ini adalah generator 1. Dengan cara yang seperti ini, jadi 11 itu didapatkan hasilnya 11, 9, 1. Sedemikian sehingga 14 ini tidak sama dengan 11. Berdasarkan teorema 7, misalkan diberikan sebarang A elemen grup G dan A ini didefinisikan sebagai A pangkat N dengan N ini merupakan bilangan bulat, sedemikian hingga generator A ini merupakan subgrup dari G. Maka semua subgrup dari U14 itu adalah 1 sama dengan 1 yang udah kita dapatkan sebelumnya ini kita masukkan semua ke dalam tabel Cayley. Nah, dengan catatan subgrupnya ini hanya memuat elemen identitas E yang disebut trivial subgroup. Jadi sama misalnya 3 ini dibuat tabel Cayley-nya, generator 5 juga dibuat tabel Cayley-nya. Sampai akhir. Nah, di sini ada latihan soal 3. Berdasarkan jawaban Anda pada latihan soal 2 dan contoh 3, apakah yang bisa kalian simpulkan? Nah, yang bisa saya simpulkan, ini terbukti bahwa grup siklik ini apabila ada satu elemen dari grup G, misalnya A ini elemen dari G, sedemikian sehingga untuk setiap X yang merupakan sama dengan A pangkat M untuk setiap
untuk suatu bilangan bulat M, dan A di sini sebagai generator dari G. Itu aja yang bisa saya simpulkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Agusti. Kepada Agusti dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini ada definisi 17, yaitu sifat komutatif pada grup. Misalkan A dan B merupakan elemen dari grup G yang berlaku sifat komutatif apabila AB sama dengan BA. Catatan untuk semua elemen pada grup AB berlaku sifat komutatif. Selanjutnya ada definisi 18, yaitu center of group. Center suatu grup G dengan notasi ZG adalah himpunan bagian dari elemen pada G yang berlaku sifat komutatif. ZG sama dengan A elemen G, AX sama dengan XA untuk setiap X elemen G. Untuk latihan soal nomor 4, interpretasikan definisi 18. Jadi dari definisi tersebut, bahwa center of group atau center dari suatu grup itu adalah anggota dari grup atau suatu grup yang mana berlaku sifat komutatif terhadap semua anggota grup yang lainnya. Syaratnya bersifat komutatif terhadap semua anggota grup yang lainnya. Selanjutnya ada teorema 8, center suatu grup merupakan subgrup. Center suatu grup merupakan subgrup dari G. Kita buktikan, yang pertama, perhatikan bahwa identitas E akan berlaku sifat komutatif pada semua elemen di ZG. Dengan demikian, elemen ZG dengan demikian pada ZG memuat elemen identitas. Yang kedua, ambil sembarang A, B, elemen ZG diperoleh AB kali X sama dengan A dikali B, X sama dengan A dikali XB sama dengan AX dikali B sama dengan XA dikali B sama dengan X dikali AB. Dengan demikian, untuk setiap A, B, elemen ZG akan menjadi AB elemen ZG atau berlaku sifat ketertutupan. Yang ketiga, diberikan AX sama dengan XA, diperhatikan bahwa AX sama dengan XA. A inverse dikali AX sama dengan A inverse dikali XA. A inverse A dikali X sama dengan A inverse XA. Nah, A inverse dikali A ini merupakan elemen identitas. Jadi, EX sama dengan A karena kalau elemen identitas dikali suatu bilangan akan menghasilkan bilangan itu sendiri, jadi tidak perlu ditulis. Menjadi X sama dengan A inverse dikali XA. XA kita tambahkan A inverse-nya. Jadi X A inverse sama dengan A inverse dikali XA dikali A inverse. X A inverse sama dengan A inverse X dikali A inverse. X A inverse sama dengan A inverse kali elemen identitas. Menjadi X A inverse sama dengan A inverse X. Jadi A inverse berlaku sifat komutatif terhadap X. Dengan demikian, A inverse elemen ZG ada A elemen ZG berdasarkan 1, 2, 3, maka ZG kurang dari G. Selanjutnya ada definisi 19, yaitu sentralis pada grup G. Misalkan G adalah suatu grup dan A elemen pada grup G. CA merupakan himpunan dari semua elemen pada grup G yang berlaku sifat komutatif dengan A. CA sama dengan G elemen G, GA sama dengan AG. Untuk latihan soal
5. Interpretasikan perbedaan definisi 18 dan definisi 19. Jadi kalau center suatu grup itu adalah himpunan elemen-elemen grup yang komutatif dengan setiap elemen grup tersebut dan merupakan suatu subgrup normal dari grupnya. Kalau centralizer itu elemen suatu grup adalah himpunan semua elemen grup yang komutatif dengan elemen tersebut dan merupakan salah satu subgrup dari grupnya. Untuk syarat dari centralized itu sama bersifat komutatif sesuai dengan unsur yang diminta. Kalau untuk centralized, kalau untuk center itu syaratnya bersifat komutatif terhadap semua grup yang lainnya. Selanjutnya ada teorema 9, CA merupakan subgrup. Untuk setiap A elemen grup G, CA merupakan subgrup dari G. Buktinya, misalkan E merupakan elemen identitas pada grup G dan EA sama dengan AE untuk setiap A elemen G, maka E elemen CA yang menyebabkan CA tidak sama dengan CA merupakan himpunan kosong. Kemudian berdasarkan definisi 19 diperoleh CA irisan G ambil sembarang X, Y elemen C. Ini elemen apa-apa ya? CA, maka XA sama dengan AX dan YA sama dengan AY. Kemudian perhatikan bahwa XY inverse dikali A sama dengan XY inverse kali AE. Menjadi XY inverse dikali A dikali Y inverse. XY inverse dikali AY dikali Y inverse. Menjadi XY inverse dikali YA dikali Y inverse. X dikali Y inverse, Y dikali AY inverse. Selanjutnya karena Y inverse Y itu elemen identitas, kita tulis X kali E dikali AY inverse. Menjadi XA dikali Y inverse. AX sama dengan AX dikali Y inverse. Hanya kita keluarkan jadi A dikali X Y inverse. Dengan demikian diperoleh X Y inverse elemen CA atau centralized karena untuk setiap A, B elemen CA dengan A, B inverse elemen CA maka CA kurang dari G. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Agusti yang telah menjelaskan materi terakhir untuk pembahasan kali ini, dan terima kasih juga untuk Doni yang tadi udah menjelaskan materi. Nah, segitu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.